Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat subscriberku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan sore hari ini sahabat sekalian berada dalam keadaan afiat, panjang umur, murah rezeki, dan dimudahkan dalam segala urusan, serta dihindarkan dari segala penyakit, mara bahaya bagi kita dan keluarga kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sore hari ini saya tertarik membahas satu hal yang saya lihat sisi baik daripada orang-orang Arab. Karena kerjaan saya menuntut saya untuk selalu dan senantiasa bertemu dengan orang-orang Arab. Jadi edisi kali ini, di video kali ini saya akan sharing kepada teman bagaimana sebenarnya karakteristik orang Arab itu. Ya, ada satu hal yang menarik. Kalau di kita, Indonesia terutama, ya, kalau kita misalkan pegang, mohon maaf tanda kutip, bokong ya, atau dubur gitu ya, bahasa lebih halusnya, itu kita marah gitu ya, marah. Biasa gitu. Kalau misalnya kita sama temen pegang, tapi laki-laki sama laki-laki tentunya ya, atau perempuan sama perempuan, itu sesuatu hal yang biasa, artinya nggak terlalu membuat dia marah gitu. Tapi kalau misalkan orang Indonesia, tiba-tiba kita ketemu sama teman misalkan, terus kita tiba-tiba dipegang kepala kita, ini sepertinya kurang sopan gitu ya. Nah, terbalik dengan orang yang berada di Arab Saudi. Jadi kalau mereka memegang kepala itu sesuatu yang biasa. Jadi ketemu temennya, bahkan kita sebagai jamaah umroh misalkan yang bertamu ke Haramain, ke Mekah Madinah, itu kalau lagi belanja itu kita dipegang-pegang kepala kita. Ya. Karena bagi mereka itu biasa, padahal di kita itu sesuatu yang, kepala itu ada sesuatu yang mulia ya, yang harus dijaga. Tapi kalau mereka, jangan coba-coba mereka dipegang tuburnya oleh kita gitu, belakangnya gitu. Itu marah sekali, semarah-marahnya. Itu yang pertama. Kedua, hal yang ingin saya sampaikan, orang Arab itu kalau baik-baik sekali, kalau jahat-jahat sekali. Saya pernah bawa jemaah umroh bersama salah satu kiai dari Cakung, Jakarta Timur. Setiap umroh, itu umrohnya programnya 16 hari, paling minim, atau 14 hari. Nah, ketika umroh, program kita memang berbeda dari program-program yang lain. Artinya ziarah di Madinahnya, ziarah di kota Mekahnya itu berbeda dengan travel yang pada umumnya. Artinya kalau di Madinah cuman ziarah Jabal Uhud, Masjid Kuba, kemudian kebun kurma dan lain sebagainya. Tapi kalau travel ini yang pernah saya ikut ya, pernah saya bawa, itu ke Madain Saleh, ke Yanbu ya, yang jaraknya itu Masya Allah 400 km lebih dari Masjid Nabawi. Kemudian ke Badar. Ya, di sana kita mengunjungi pemakaman Badar yang ada di daerah Badar. Kemudian ke sumur yang sumur Bir Rauha, sumur yang sejak dari zaman Nabi sampai sekarang masih ada, dan itu sumur keramat. Gitu ya. Kemudian di Mekahnya kita ke Taif. Kemudian ke banyak tempat yang jauh-jauh. Nah, ketika kita mau datang ke sana, kita nggak pakai mobil dari travel, tapi diajak atau dijamu oleh orang-orang Arab, padahal dia adalah pekerja. Kalau bahasa kita PNS. Nah, ketika saya dan kiai ini mau umroh, ya, kemudian kita ngabarin ke mereka bahwa kita tanggal sekian mau umroh, mereka sudah ambil cuti selama 15 hari atau 16 hari demi menemani kita untuk berjalan ke tempat-tempat atau mengunjungi tempat-tempat yang jauh yang ada di Madinah maupun di Mekah. Kemudian mereka itu, ya, kebiasaan mereka itu menjamu kita. Jadi kalau ada umroh, pasti kita dibawa ke rumahnya, disembelihin kambing, ya, disembelihin kambing, ya, berapa ekor gitu ya, tergantung jamaahnya banyak atau tidak. Itu disembelihin kambing, kemudian dijamu semua, nasi kapsa, nasi kebuli, nasi mandi, nasi Arab yang lainnya ada semua, insyaallah ya. Jadi itu adalah sisi baik yang dapat kita petik, yang dapat kita ambil daripada orang-orang Arab.
ya, daripada orang-orang Arab gitu ya. Jadi tidak selalu, mungkin bagi teman-teman yang biasa mungkin apa namanya bilang bahwa orang-orang Arab ini tipikalnya jahiliyah, dan tidak semua. Dan satu lagi saya ingin cerita, saya pernah bawa jamaah, katakanlah waktu itu saya harus kembali pulang ke tanah air, tapi sehari sebelum pulang jamaah itu ada satu jamaah yang sakit, dan saya bawa ke rumah sakit Al Ansor di Madinah. Saat di rumah sakit di Madinah, ternyata bapak ini, jamaah ini sakitnya luar biasa banyak, dari jantung, gula, dan TBC, dan terpaksa harus dibawa ke rumah sakit yang diisolasi di Madinah, jauh dari mana-mana, jauh dari perkampungan. Bahkan taksi pun itu tidak tahu jalan ke rumah sakit tersebut di Madinah. Hatta supirnya orang Arab itu tidak tahu rumah sakit tersebut yang ada di Madinah. Ya, nah saya ke sana anterin bapak ini, sementara di satu sisi saya harus pulang, saya harus ngurusin jamaah yang lain yang akan take off, yang akan kembali ke tanah air. Akhirnya saya titip dulu di rumah sakit, ke pegawai rumah sakit, dan saya ke Bandara Madinah untuk nganter jamaah pulang. Kemudian jamaah take off, saya balik lagi ke rumah sakit. Ya, dan itu diantar jemput oleh orang rumah sakit. Bayangkan, direktur rumah sakit sendiri yang antar jemput saya dari rumah sakit ke kota Madinah, ke Masjid Nabawi, ke hotel tempat saya nginap. Karena memang tidak ada taksi yang standby di situ, tidak ada sama sekali. Dan pasien itu cuma beberapa orang, ya. Jadi lebih banyak dokternya ketimbang pasiennya itu di sana di Madinah. Jadi dari situ saya ambil sebuah kesimpulan bahwa ternyata orang-orang Arab itu, Masya Allah, kalau kita baik tuh sama mereka, mereka begitu akan sangat baik sama kita, gitu ya. Nah itu sedikit cerita saya ya dalam proses atau dalam perjalanan umroh ketemu dengan orang-orang Arab ya. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya, ada hikmahnya, dan kita semua bisa lebih mengerti dan memahami budaya dan tradisi orang-orang Arab. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.